Kita lanjutkan materi pengenalan Kotlin ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Kemudian ini lanjutannya dari video sebelumnya ya. Hampir semua hal, almost everything has a value. Hampir semuanya di bahasa pemrograman Kotlin itu ada value-nya. Oke, kita lihat lebih detailnya. Dalam bahasa pemrograman Kotlin, hampir semuanya itu adalah sebuah ekspresi. Kemudian dia memiliki sebuah value. Misalnya di sini ada ekspresi atau ini apa istilahnya? Ada if, ini statement if. Ini nanti bisa kita istilahnya bisa kita lihat ya nilai dari ekspresi if itu. Misalnya seperti ini, kita punya temperatur 20, kemudian ada variabel is hot ya, isinya adalah expression if. Nanti akan dicek apakah temperatur lebih dari 40. Nah, kalau lebih dari 40 nanti true, kalau ternyata kurang dari 40 nanti nilainya adalah false. Nanti kita print. Kemudian nilai dari is hot ini yang isinya adalah ekspresi if itu nanti itu ya bisa true atau false. Karena temperaturnya 20 tidak memenuhi kondisi, maka nilainya adalah false. Kemudian di sini kita akan mengenal expression values. Kadangkala value dalam Kotlin itu bukan ini ya sesuatu dalam tipe data, tapi ini ada kotlin.unit. Oke, jadi seperti ini misalnya isi dari isUnit ya, isi dari suatu variabel ya, ini variabelnya isUnit itu adalah perintah print line, print new line ya, ini this is an expression. Nah, nanti kita bisa print, kemudian nanti akan keluar isi dari atau value dari variabel ya isUnit itu adalah kotlin.unit. Kita bisa coba ya. Oke. Kita pakai REPL. Oke, ya ini yang biasa kita bisa bikin variabel misalnya x sama dengan 4 begitu. Terus kalau kita print, nah ini akan keluar nilainya. Nah, nilai dari x adalah 4. Tapi bisa juga nanti kita bikin variabel yang isinya adalah perintah ya ini. Misalnya perintah tes begini. Kemudian ini kita print. Nah, yang keluar bukan nilai dari variabelnya. Nah, tapi adalah yang keluar tetap ya ini hasil dari perintahnya, yaitu perintah print, keluar tes, kemudian keluar kotlin.unit ini suatu ekspresi atau suatu variabel, yaitu value-nya adalah kotlin unit. Nah, ini karena ini bukan ke suatu tipe data, ke suatu perintah, nanti dia tipenya adalah kotlin.unit. Oke, selanjutnya kita akan mengenal fungsi dalam Kotlin. Oke, fungsi itu apa? Ini adalah sebuah blok kode yang nanti digunakan untuk melakukan suatu tugas tertentu ya ini. Nanti biasanya ada sebuah program, nanti bisa kita pecah-pecah ke bagian-bagian yang lebih kecil ya. Ini bagian yang lebih kecil ini biasanya berupa fungsi, atau kalau di OOP berupa metode. Untuk membuat fungsi dalam bahasa Kotlin kita menggunakan keyword fun ini.
FUN ya, itu maksudnya bukan fun gembira, bukan fun senang, tapi function. Kemudian function ini bisa memiliki argumen atau parameter ini. Kita cek. Contoh sederhana, ada fungsi print hello, isinya nanti mengeksekusi perintah print ln hello world. Ya, ini kita pakai keyword fun, kemudian nama fungsinya yaitu print hello. Kemudian di sini pakai kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal itu adalah perintah ya, atau apa yang akan dieksekusi di dalam fungsi print hello ini. Nanti print hello ini kalau dipanggil akan menampilkan tulisan hello world. Kemudian unit returning function. Jika sebuah fungsi tidak memiliki return value itu ya, nanti return type-nya itu adalah unit. Nah, misalnya seperti ini, kalau kita sudah mengenal ya di bahasa pemrograman yang lain, ada fungsi, ada prosedur ya. Maksud saya ya betul. Kalau prosedur itu tidak punya return value, kalau fungsi itu ada return value-nya. Dalam bahasa Kotlin ini semuanya disebut dengan istilah function. Nanti ada function tanpa return value. Ya. Di sini tidak mengembalikan nilai, tapi hanya menjalankan perintah print ln. Nah, tapi dia sebenarnya masih punya tipe ya, tipe data, yaitu unit, untuk sesuatu yang tidak ini ya, bukan mengarah ke nilai yang ada tipe datanya. Kalau isinya jadi fungsinya adalah perintah seperti ini, nanti dia memiliki return type ya, yang disebut sebagai unit. Nah, contohnya kalau yang tidak unit nanti ada, ini unit ini opsional tanpa dikasih tipe data return value, return type-nya ini juga bisa ya. Terus dikasih kayak gini, name ini tanda tanya ya, berarti name ini boleh diisi, boleh dinulkan. Oke, nanti kita akan melihat yang tidak unit ya. Oke, atau saya kasih contoh saja, misalnya kita bikin fungsi print hello seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tulis langsung seperti ini, print ln hello, atau bisa juga nanti kita tulis pakai return type yaitu unit, tapi itu opsional. Nah, kalau yang fungsi yang ada tipe return type-nya, misalnya ya, seperti ini misalnya ya, kita punya x itu integer, nanti kita punya y sama dengan 2 kali x. Apalagi seperti ini ya, yang mengarah ke tipe data tertentu. Nah, kita masih kasih return atau enggak? Ini coba saya belum baca. Sepertinya tidak perlu dikasih return. Oke, kita coba saja. Misalnya xy sama dengan cek x 3 ya. Jadi 3 nanti akan dimasukkan untuk mengisi variabel x, kemudian 2 kali 3 nanti keluarnya 6 ya. Oh, karena saya pakainya val. Maaf. Pakai var kalau begini. Oh, ada tipe mismatch. Oh ya, berarti harus pakai return.
Oke, baik, kembali. Maksud saya tadi yang keliru ya, ini kalau pakai return value kita harus menulis ada keyword return ya, misalnya seperti ini yang betul. Jadi saya ulang, kalau tanpa return ini nanti fungsi ini akan mengembalikan unit ya. Lihat, saya mau kasih ada return value-nya, misalnya seperti ini, nanti cek x, ini x-nya integer. Nah, kita kasih return. Nah, ini nanti 2 kali x. Terus kita bikin variabel baru, misalnya xy, ini hasil dari cek x, ini masukkan 3. Kemudian kita print xy, nanti 2 kali 3 ya, hasilnya harusnya 6. Masih keliru. Kita lihat contohnya, return. Kita harus bikin return value di sini. Titiknya seperti ini. Nah, baru betul ya. Jadi kalau dikasih mau bikin sebuah fungsi yang ada return value-nya, ditulis nanti tipe data yang di return apa ya, ini integer. Kemudian dikasih return. Baru fungsi ini nanti akan bisa mengembalikan nilai. Kemudian bisa misalnya nanti kita simpan ke suatu variabel. Kemudian bisa kita tampilkan ya pakai print ini misalnya. Oke, baik. Demikian untuk penjelasan materi singkat pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.